ikuti siarannya di YouTube channel Sinode GBI Official atau live channel MNC Vision Channel 91, MNC Play Media Channel 70, dan Vision Plus Apps. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra, sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta, tidak sekolah. Tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan buat tangan. Saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab. Juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Oh, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death.
This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, oh, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Shalom Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah. Sukacita Allah selalu menyertai dan memberkati kita. Karena Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu mari kita puji nama Yesus. Tinggikan Dia, Raja segala raja, Juru selamat kita yang hidup. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan pada saat hari ini. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan dengan imanmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Kami rindu Tuhan, lawatan kuasa-Mu, lawatan Roh Kudus-Mu di hidup kami. Mengalirlah Yesus, mengalirlah Tuhan, kuasa Roh-Mu di tempat ini, di keluarga kami. Mengalirlah Roh Kudus, kami rindu lawatan-Mu. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan dekat dengan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu Tuhan tinggal di hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Jamah kami, pulihkan kami, dan kami siap Tuhan merasakan kasih Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kemenangan Tuhan telah berikan bagi kita. Segala kuasa-kuasa di udara telah dihancurkan dengan nama Yesus. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Kita telah menang oleh karena darah Yesus. Haleluya. Kita akan diberkati kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Josaphat Mesa. Mari kita buka hati kita. Datang dengan hati yang rindu, hati yang terbuka. Biar lawatan Allah menjamah kita semuanya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing bersama dan keluarga. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Ya, shalom saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, saya yakin saudara dengan keluarga siap mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara adalah kita memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Ya, setelah 40 hari dia ada di muka bumi ini, maka setelah itu dia naik ke sorga. Nah saudara-saudara, untuk apa dia naik ke sorga? Kita akan belajar hari ini saudara-saudara, makna kenaikan Yesus ke sorga.
Nah, sebelumnya saya ingin membacakan dari Lukas 24 ayat yang ke-50. Ini mengenai tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, sebuah perpisahan tentu menyedihkan, ya. Tetapi kita melihat bahwa murid-murid tidak berduka cita, sudah. Mereka bersuka cita. Mengapa mereka bersuka cita? Karena mereka menjadi saksi, karena mereka melihat sendiri bahwa orang yang mereka kasihi, guru yang dikasihi yaitu Yesus, berpisah dari mereka bukan karena kematian. Mereka bersuka cita karena Yesus berpisah dari mereka, karena Tuhan Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga. Dan saudara-saudara, ini merupakan satu sukacita bagi murid-murid, karena murid-murid tahu bahwa sekarang mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kita akan melihat 3 hal, ya, makna kenaikan Yesus ke sorga. Untuk apa Yesus mesti ke sorga? Bukankah dia bisa terus melayani manusia, murid-murid di dalam dunia ini? Tetapi ternyata Yesus harus naik ke sorga. Untuk apa dia naik ke sorga? Yang pertama, saudara-saudara, Yesus naik ke sorga untuk membuktikan bahwa ia berasal dari sorga. Ya, saudara-saudara, tentunya seorang yang berasal dari satu kota, dia rindu pulang ke rumahnya di kota itu dan dia kembali. Ya, meskipun mungkin tahun ini banyak orang tidak bisa mudik, saudara, ya, karena COVID ini, dan mereka sangat rindu pulang, nggak bisa, saudara. Ya. Nah, tapi Yesus ini dia kembali ke sorga karena ia berasal dari sorga. Dari mana kita tahu, saudara? Yang pertama, Yesus mengatakannya sendiri kepada Nikodemus. Ya, ada satu malam Nikodemus ketemu dan Tuhan Yesus, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Lalu sampailah Yesus mengatakan pada Yohanes 3 ayat 13 mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah, saudara-saudara, saya kira ini hal yang wajar, masuk akal, karena ya jelas tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa naik ke sorga, sudah. Nggak ada. Kecuali orang dari sorga, dia datang ke bumi, lalu dia kembali lagi, saudara. Ya, dan kita melihat, saudara-saudara, ada mungkin kita telah membaca ada Musa, ada Elia yang diangkat ke sorga. Ya, tetapi dia diangkat oleh Allah, bukan oleh kekuasaannya sendiri. Kalau Tuhan tidak berkehendak, nggak bisa, saudara. Ya, Elia dan Musa nggak bisa naik ke sorga begitu aja. Mesti ada yang tarik dia, mesti ada yang angkat dia. Tetapi Yesus, dia naik ke sorga, tadi kita baca, saudara, dalam Lukas itu, dengan kekuasaannya sendiri. Dan itu membuktikan dia adalah anak Allah yang berasal dari sorga. Dia dari sorga dan dia pulang ke sorga. Ada ayat lain, saudara-saudara, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 23. Ini ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, lalu dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, Yesus bukan dari dunia ini, saudara. Yesus berasal dari sorga. Yesus berasal dari atas. Ya, ayat ini menegaskan kepada murid-murid dan orang banyak yang mendengarkan bahwa Yesus berasal dari sorga. Dan ayat yang berikutnya,
yaitu ketika perjamuan terakhir, ya, sebelum Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat 3, Yesus mengatakan demikian, atau ditulis oleh penulis sebagai berikut. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang ayat-ayat inilah yang ingin menyampaikan, membuktikan bahwa ia berasal dari sorga. Jadi sekali lagi saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya membuat murid-murid bersuka cita, bukan bersedih. Mereka bersuka cita karena tahu bahwa Allah, Yesus adalah Allah yang berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Nah saudara-saudara, dengan kembalinya dia ke sorga, ini juga sekaligus ingin mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi dia yang mempunyai sorga, dia yang punya sorga, dan dia pasti kembali ke sorga. Kalau kita manusia dengan usaha sendiri tidak mungkin kembali atau pergi ke sorga. Barangkali di depan pintu sorga ada malaikat yang cegat kita, sudah. Mau ngapain kamu di sini? Oh, mau masuk sorga. Wah, kamu belum berkenan masuk sorga. Wah, kita susah sudah masuk sorga. Tetapi Yesus, karena dia berasal dari sorga, dia bisa kembali ke sorga. Yang kedua, saudara-saudara, untuk apa Yesus naik ke sorga? Kita melihat Yohanes 14 ayat 2. Di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini yang kedua, saudara ya. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Dia menyediakan tempat bagi kita. Wow, luar biasa saudara ya. Di dalam 1 Korintus dikatakan kemah tempat kediaman kita ini satu kali akan dibongkar saudara. Ya, tubuh kita ini kita nggak bisa pakai lagi. Lalu roh kita akan lepas dari tubuh kita. Kemana setelah itu? Di situ ditulis kita berpindah ke tempat kediaman kita yang baru di dalam sorga yang dibuat oleh tangan Allah saudara. Ya, bukan oleh tangan manusia. Dan itulah saudara kenapa Yesus kembali ke sorga. Naik ke sorga, ia menyediakan tempat bagi kita. Wow, tentunya saudara-saudara tempat itu adalah tempat yang luar biasa. Ya, bukan tempat yang ya seperti di dunia ini, meskipun mungkin kita mengambil seorang arsitek yang mahal, mutu bangunannya bagus, tetapi tidak ada yang seindah tempat kita yang baru di sorga itu. Ya, karena itu saudara-saudara rindukan tempat itu. Ya, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Masa kita nggak mau pergi ke sana, saudara? Ya. Tetapi tentu ada syaratnya. Ya, di dalam 1 Korintus 5 itu dikatakan bahwa manusia batiniah kita itu harus dibaharui tiap hari. Dari hari ke hari manusia batiniah kita, roh kita itu harus dibaharui. Dibaharui oleh apa? Dibaharui oleh Roh Kudus, ya, supaya kita semakin kudus, semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang kedua. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu yang ketiga saudara-saudara, untuk apa Yesus naik ke surga? Yohanes 16 ayat 7 mengatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa penghibur itu, saudara? Roh Kudus. Ya, jadi untuk apa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus dapat mulai bekerja. Ya, jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita piatu, saudara. Ya, dia tidak meninggalkan kita begitu aja.
tapi Yesus mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini sudah kita dapat ada di tempat ini, kita dapat melayani Tuhan, kita dapat ikut kepada Tuhan. Semuanya itu karena karya Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itulah yang membimbing kita, menolong kita. Dia bekerja dengan luar biasa setelah Yesus naik ke sorga. Ya, dan itu bisa kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus naik ke sorga tidak biasa-biasa, sudah. Naik ke sorga dengan cara yang luar biasa, ya. Dan ia meninggalkan pesan kepada kita, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita bersabar, menerima Roh Kudus. 10 hari ke depan kita akan merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Mari kita rindukan, sudah, supaya Roh Kudus yang merupakan penolong yang dikirim oleh Bapa itu memenuhi hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan para murid, apa yang terjadi setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga itu, saudara? Ya. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa di dalam Markus 10, mari kita melihat Markus 10, Markus 16 ayatnya yang ke-15. Di situ ditulis, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, murid-murid maksudnya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saudara-saudara, memang Yesus sudah naik ke sorga, tetapi kita belajar seperti murid-murid itu. Ya, Tuhan Yesus meninggalkan pesan, amanat agungnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, ajar mereka, baptis dan sebagainya. Dan mari kita laksanakan seperti murid-murid ini juga. Pergi memberitakan Injil, pergi ke segala penjuru. Sehingga apa? Kenaikan Yesus ke sorga itu tidak percuma, saudara. Ya, kenaikan Yesus ke sorga itu membuat kita harus bergerak untuk menyampaikan berita baik kepada setiap orang. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita bersukacita bahwa Yesus naik ke sorga, tidak meninggalkan kita, tetapi Dia mengirim penolong bagi kita, Roh Kudus. Nantikan Roh Kudus, rindukan Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Haleluya. Mari kita memuliakan Tuhan dengan satu pujian. Haleluya.
Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Tuhan Yesus, inilah permohonan kami Tuhan. Setelah Engkau naik ke sorga, Engkau kembali kepada kepunyaan-Mu, maka kami percaya Engkau mengirimkan Parakletos itu untuk menolong kami. Dan inilah kerinduan kami Tuhan, Roh Kudus memenuhi kami. Sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus kami dapat bergerak dengan dinamis. Kami dapat bergerak dengan berani untuk menyampaikan berita baik Injil Kristus kepada setiap orang, supaya bukan hanya kami yang akan menempati rumah yang baru di sorga, tetapi kami dapat mengajak banyak orang untuk menempati rumah yang baru di sorga itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami renungkan, kami imani bahwa Engkau adalah Allah. Kembali ke tempat-Mu, ke sorga, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Mengirimkan Parakletos, Roh Kudus untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tertanam dalam hati kami dan membuat kami menjadi lebih percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu memberkati kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Josaphat Mesa yang telah melayani kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan menyaksikan Petamburan News. So I lift my hands and I'll bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs.
one thing true, Jesus, it is you. Kebaktian online Minggu 24 Mei pukul 10 dengan pembicara Pendeta Kiki Cahyadi. Mari bergabung dengan kebaktian online Wanita Bethel Indonesia dengan aplikasi Cisco Webex Meeting pada hari Jumat pukul 13 dengan nomor ID untuk login yang tertera di layar. Komunitas pria Petamburan secara online Sabtu 23 Mei pukul 19 menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan ID dan password yang tertera di layar. Kebaktian Next Gen untuk youth dan teens Minggu 24 Mei pukul 11. Haleluya, saudara-saudara, kita bersukacita hari ini memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga dan tetap berdoa di rumah masing-masing. 10 hari ke depan kita akan memperingati juga turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian ya untuk kita dapat saling menolong teman-teman kita yang mungkin sedang dalam kesulitan, kesusahan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ya, kita bersama-sama membangun kekuatan kita untuk bisa saling berbagi. Karena itu saudara-saudara yang mau ikut berbagi silahkan mentransfer ke rekening gereja, kasih kode atau angka 2 di belakangnya. Itu tanda bahwa persembahan kita untuk diakonia dan kelebihan kita akan mencukupi kekurangan mereka. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Naikkan satu pujian kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah penguasa jagat raya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu
boleh kami imani terus-menerus dalam hidup kami, semakin bertumbuh iman kami. Kami merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Sama seperti Engkau naik, demikian juga Engkau akan datang kembali. Engkau akan nampak di awan-awan, menjemput kami, para pengantin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami tetap membawa negara bangsa ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang menjadi Tuan, Raja atas bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau lalukan pandemi ini Tuhan. Lalukan COVID-19 ini Tuhan dari negara kami Tuhan. Lindungilah negara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui presiden kami, pemerintah kami Tuhan, mereka dapat mengatur, mereka dapat mengambil satu keputusan yang bijaksana untuk dapat mencegah pandemi ini terus berlanjut. Kami percaya bahwa hanya tangan Tuhan yang dapat menghentikannya. Terima kasih Tuhan, kami tetap membawa saudara-saudara kami, orang-orang yang mungkin juga sedang sakit karena pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, beri antibodi yang kuat Tuhan, yang bagus kepada setiap orang yang sakit. Dan mereka boleh sembuh dan menyaksikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan berkat-Mu, damai sejahtera Engkau limpahkan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam keadaan yang sulit, yang susah, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tetap memelihara kami. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi gembala agung kami. Kami percaya kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan, pakai kami juga untuk saling berbagi, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Kelebihan kami menutupi kekurangan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhanlah yang akan terus membimbing hidup kami selama 1 minggu ke depan ini. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.